Nama saya Triratna Bingi dari kelas 2F. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi perang salib dan dinasti-dinasti lain dalam Islam. Hal yang akan saya bahas yang pertama, sebab-sebab perang salib, yang kedua, periodisasi perang salib, yang ketiga, pengaruh perang salib terhadap peradaban Islam, dan yang terakhir, dinasti-dinasti lain dalam Islam. Yang pertama, sebab-sebab perang salib. Perang salib berlangsung selama kurang lebih 2 abad, dimulai dari Perang Salib 1 sampai Perang Salib ke-8, yaitu dari tahun 1095 sampai 1291. Perang salib adalah penyerangan dari kefanatikan Kristen yang dikoordinir oleh Paus yang mempunyai tujuan untuk merebut kota suci Palestina dari kaum muslimin. Selain itu, perang ini disebabkan oleh beberapa faktor lain, yaitu faktor agama, politik, sosial, dan ekonomi. Perang yang terjadi hampir 2 abad ini timbul karena reaksi orang Kristen terhadap umat Islam yang dianggap sebagai pihak penyerang. Berdasarkan sejarah yang ada, sejak tahun 632 sampai meletusnya Perang Salib, beberapa kota penting dan tempat suci umat Kristen telah dikuasai oleh umat Islam, seperti Suriah, Asia Kecil, Spanyol, dan Sisilia. Peristiwa ini merusak hubungan antara dunia timur dan dunia barat, khususnya antara agama Islam dan Kristen. Kenapa sih perang ini dinamakan dengan Perang Salib? Karena setiap orang Eropa yang ikut bertempur dalam peperangan itu memakai tanda salib pada bahu, lencana, dan panji-panji mereka. Kita bahas dulu faktor agama. Direbutnya Baitul Maqdis pada tahun 471 Hijriah atau 1070 Masehi oleh dinasti Seljuk dari kekuasaan Fatimiyah yang berkedudukan di Mesir menyebabkan kaum Kristen merasa tidak bebas dalam menunaikan ibadah di tempat sucinya. Karena dinasti Seljuk menetapkan peraturan yang sangat ketat kepada para umat Kristiani ketika mereka hendak beribadah di tanah suci Baitul Maqdis. Hingga mereka ini yang baru pulang beribadah dari Baitul Maqdis selalu mengeluh akan sikap buruk dinasti Seljuk yang terlalu fanatik. Nah, pada tahun 1095 Masehi, Paus Urbanus II berseru kepada umat Kristiani di Eropa supaya melakukan perang suci. Seruan Paus Urbanus II berhasil memikat banyak orang-orang Kristen karena dia ini menjanjikan sekaligus menjamin barang siapa yang melibatkan diri dalam perang suci tersebut akan terbebas dari hukuman dosa. Yang kedua ada faktor politik. Kekalahan Byzantium, Konstantinopel atau Istanbul di Manzikert pada tahun 1071 Masehi dan jatuhnya Asia Kecil di bawah kekuasaan Seljuk telah mendorong Kaisar Alexius Komnenos I, Kaisar Bizantium, itu untuk meminta bantuan pada Paus Urbanus II dalam usahanya untuk mengembalikan kekuasaannya di daerah-daerah pendudukan dinasti Seljuk. Di lain pihak, Perang Salib merupakan puncak sejumlah konflik antar negara-negara barat dan negara timur. Maksudnya antara umat Islam dan umat Kristen. Dengan perkembangan dan kemajuan umat Muslim yang sangat pesat, menimbulkan kecemasan pada tokoh-tokoh barat, sehingga mereka melancarkan serangan terhadap umat Islam. Nah, situasi yang sedemikian ini mendorong penguasa-penguasa Kristen di Eropa untuk merebut satu persatu daerah-daerah kekuasaan Islam, seperti Mesir, Yerusalem, Damaskus, Endeska, dan lain-lain. Selain itu, kondisi kekuasaan Islam pada saat itu sedang melemah, sehingga orang-orang Kristen Eropa berani untuk memberontak dengan cara ini perang salib, yakni ketika dinasti Seljuk di Asia Kecil sedang mengalami perpecahan, dinasti Fatimiyah di Mesir sedang mengalami keadaan lumpun, sedangkan Islam di Spanyol semakin goyah. Keadaan ini semakin parah
dengan pertentangan segitiga antara Khalifah Fatimiyah di Mesir, Khalifah Abbasiyah di Baghdad, dan Khalifah Umayyah di Cordoba. Kita bahas faktor yang ketiga, yaitu faktor sosial. Stratifikasi sosial yang terdapat pada masyarakat sosial Eropa yang terbagi menjadi 3 tingkat. Yang pertama yaitu kaum gereja, kaum bangsawan, dan kaum rakyat jelata. Nah, rakyat jelata ini dianggap sebagai kaum marginal dan tidak memiliki kedudukan apapun dalam masyarakat. Kehidupan mereka ini sangat tertindas dan harus mengikuti apa kata tuan tanah pada masa itu. Sehingga kehidupan mereka selalu dibayang-bayangi rasa kekhawatiran. Dengan adanya seruan perang salib, ini membuat mereka sangat bersemangat dengan harapan mereka bisa memiliki kedudukan yang lebih baik lagi. Selain itu, mereka diberi janji untuk mendapatkan kebebasan dan kesejahteraan yang lebih baik. Oke, kita bahas faktor yang terakhir, yaitu faktor ekonomi. Semenjak abad ke-10, kaum muslimin telah menguasai jalur perdagangan di Laut Tengah, dan para pedagang Eropa yang mayoritas Kristen merasa terganggu atas kehadiran pasukan muslimin, sehingga mereka mempunyai rencana untuk mendesak kekuatan kaum muslimin dari laut itu. Hal ini juga didukung dengan adanya ambisi yang luar biasa dari para pedagang-pedagang besar yang berada di pantai timur Laut Tengah, Venezia, Genoa, dan Pisa, untuk menguasai sejumlah kota-kota dagang di sepanjang pantai timur dan selatan Laut Tengah, sehingga dapat memperluas jaringan dagang mereka. Untuk itu, mereka rela menanggung sebagian dana perang salib dengan dimaksudkan menjadikan kawasan itu sebagai pusat perdagangan mereka. Karena jalur Eropa akan bersambungan dengan rute-rute perdagangan di timur melalui jalur strategis tersebut. Strata sosial juga berpengaruh pada faktor ekonomi. Hal ini karena ada sebuah tradisi bahwa pewaris harta adalah anak tertua. Ketika anak tertua meninggal, maka semua harta akan diserahkan kepada pihak gereja. Hal ini menyebabkan populasi kemiskinan di Eropa semakin tinggi. Sehingga ketika ada seruan untuk melakukan perang salib, mereka seperti mendapat secercah harapan untuk perbaikan ekonomi. Nah, perang salib ini merupakan perang suci bagi umat Kristiani. Tapi perang salib sebagai perang suci ini hanyalah sebagai kedok pemimpin gereja Roma, karena sebenarnya faktor dan tujuan perang salib adalah karena politik dan ekonomi tadi. Sehingga beberapa relawan perang salib juga tidak hanya perang atas nama Tuhan, tapi mereka juga berperang atas kepentingan pribadi masing-masing. Saat perang salib, tentara Kristen, Jerman, Yahudi membantai orang Islam di jalan-jalan, berbalik 180 derajat dengan melakukan pasukan Islam terhadap pasukan Kristen. Padahal, Islam pada masa itu biasanya memperlakukan negara Kristen jajahannya dengan baik dan bahkan mereka memberi jabatan dalam pemerintahan. Perang salib. Periode pertama itu disebut juga dengan periode penaklukan yang terjadi pada tahun 1009 sampai 1144. Hasan Ibrahim Hasan dalam buku Tarikh al-Islam menggambarkan pasukan salib pertama yang dipimpin oleh Pierre Hermite sebagai gerombolan rakyat jelata yang tidak memiliki pengalaman perang, tidak disiplin, dan tanpa persiapan. Nah, pasukan salib ini dapat dikalahkan oleh pasukan dinasti Seljuk. Pasukan salib berikutnya dipimpin oleh Godfrey of Bouillon. Gerakan ini lebih merupakan militer yang terorganisasi rapi. Mereka berhasil menduduki kota suci Palestina, Yerusalem, pada 7 Juli 1099. Kemenangan pasukan salib pada periode ini telah mengubah peta dunia Islam dalam berdirinya kerajaan-kerajaan Latin Kristen di timur seperti kerajaan Baitul Maqdis di bawah pemerintahan Raja Godfrey, Edessa di bawah pimpinan Raja Baldwin, dan Tripoli di bawah kekuasaan Raja Raymond. Yang kedua, periode kedua atau ini bisa disebut juga dengan periode reaksi umat Islam yang terjadi pada tahun 1144 sampai 1192. Kemenangan kaum muslimin ini terlihat jelas setelah munculnya Salahuddin Yusuf al-Ayyubi Saladin di Mesir yang berhasil membebaskan Baitul Maqdis pada tanggal 2 Oktober 1187
Dalam perang salib ini, akhirnya pihak Richard dan pihak Saladin sepakat untuk melakukan gencatan senjata dan membuat perjanjian. Perjanjian perdamaian ditetapkan di atas kertas pada 2 November 1192 dengan ketentuan bahwa daerah pantai menjadi milik bangsa Latin, sedangkan daerah pedalaman menjadi milik umat Islam, dan peziarah yang datang ke kota suci tidak boleh diganggu. Yang ketiga, periode ketiga pada tahun 1193 sampai 1291 lebih dikenal dengan periode perang saudara kecil-kecilan atau periode kehancuran di dalam pasukan perang salib. Dalam periode ini muncul pahlawan wanita dari kalangan kaum muslimin yang terkenal gagah berani, yaitu Syajar ad-Dur. Ia mampu menunjukkan kebesaran Islam dengan membebaskan dan mengizinkan Raja Louis IX kembali ke negerinya Prancis. Perang salib sesungguhnya juga masih terjadi di masa sekarang, hanya saja tidak lagi perang menggunakan senjata, akan tetapi lebih perang intelektualitas. Pada periode ini, peperangan disebabkan oleh ambisi politik untuk memperoleh kekuasaan dari sesuatu yang bersifat materialistik daripada motivasi agama. Pada tahun 1219 Masehi, meletus kembali peperangan. Pada masa itu, tentara Kristen di bawah kekuasaan Raja Jerman, Hendrik II, mereka berusaha merebut Mesir terlebih dahulu sebelum merebut ke wilayah Palestina. Dengan harapan mereka mendapatkan bantuan dari orang-orang Kristen Kipti. Peradaban Islam. Pihak Islam pada akhirnya dapat memenangkan perang salib yang sangat melelahkan. Walaupun menang, umat Islam ini juga mengalami kerugian yang luar biasa karena peperangan itu terjadi di kawasan dunia Islam seperti Turki, Palestina, dan Mesir. Sebaliknya, bagi umat Kristen mengalami kekalahan dalam perang salib, namun mendapatkan hikmah yang tak ternilai harganya karena mereka dapat berkenalan dengan kebudayaan dan peradaban Islam yang sudah maju. Peradaban dan kebudayaan yang mereka peroleh dari timur Islam menyebabkan lahirnya Renaissance di barat. Pengaruh perang salib untuk dunia Islam adalah lebih memantapkan dan mengkokohkan nilai-nilai kesatuan dan persatuan umat dalam membela eksistensi agama. Pengaruh yang lainnya adalah dengan memperkenalkan dunia Islam yang mempunyai kebudayaan tinggi kepada dunia barat. Perang salib sekalipun dimenangkan oleh pihak Islam, tetapi jika dilihat dari perspektif peradaban, Islam sangat dirugikan, dan sebaliknya Barat sekalipun kalah tetapi juga banyak belajar dan berhasil membangun peradaban yang lebih maju setelah melihat dasar-dasar sains dari peradaban Islam. Sebab tanpa transformasi perang salib ini, Barat tidak bisa berdiri tegak seperti sekarang. Dengan adanya kejadian tersebut, mengingatkan kepada umat Islam untuk tetap mewaspadai segala gerak, tindakan dalam berbagai bentuk yang akan mengadu domba menghancurkan ukhuwah Islamiyah. Dengan melihat ke belakang, membuka sejarah, serta mengambil pelajaran dari perang salib. Perang salib dalam dunia Islam mengingatkan umat Islam untuk selalu bersatu padu, menyatukan langkah dan gerak yang dijiwai oleh ruh Islam untuk tetap konsisten terhadap ajaran agama Islam yang universal. Yang pertama ada dinasti Idrisiyah pada tahun 789 sampai 926. Wilayah kekuasaan dinasti Idrisiyah adalah Maghribi Maroko. Dinasti ini didirikan oleh Idris bin Abdullah, cucu Hasan bin Ali bin Abi Thalib, dan merupakan dinasti pertama yang beraliran Syiah, terutama di Maroko dan Afrika Utara. Yang kedua, dinasti Aghlabiyah pada tahun 800 sampai 909. Pusat pemerintahan dinasti Aghlabiyah terletak di Kairawan, Tunisia. Wilayah kekuasaan dinasti Aghlabiyah meliputi Tunisia dan Afrika Utara. Pemimpin pertama dinasti ini adalah Ibrahim bin Al-Aghlab, seorang panglima dari Khurasan. Aghlabiyah berperan dalam mengganti bahasa Latin dengan bahasa Arab serta menjadikan Islam sebagai agama mayoritas. Yang ketiga ada dinasti Samaniyah
pada tahun 819 sampai 1005. Wilayah kekuasaan dinasti Samaniyah meliputi daerah Khurasan Irak dan Transonia Uzbekistan yang terletak di sebelah timur Baghdad. Ibu kotanya adalah Bukhara. Dinasti Samaniyah didirikan oleh Ahmad bin Asad bin Saman Kudat, keturunan seorang bangsawan Baik Afghanistan Utara. Yang keempat ada dinasti Safariyah pada tahun 867 sampai 1495. Dinasti Safariyah merupakan sebuah dinasti Islam yang paling lama berkuasa di dunia Islam. Wilayah kekuasaan dinasti Safariyah meliputi kawasan Sijistan, Iran. Pendiri dinasti ini adalah Yakub bin Lais as-Safar, seorang pemimpin kelompok Khawarij di provinsi Sistan, Iran. Yang kelima, dinasti Tulun pada tahun 868 sampai 905. Dinasti Tulun adalah sebuah dinasti Islam yang masa pemerintahannya dianggap paling cepat berakhir. Wilayah kekuasaan dinasti Tulun meliputi Mesir dan Syuriah. Pendirinya adalah Ahmad bin Tulun. Yang keenam ada dinasti Hamdaniyah pada tahun 905 sampai 1004. Dinasti Hamdaniyah wilayah kekuasaannya meliputi Aleppo, Suriah, dan Mosul, Irak. Nama dinasti ini dinisbahkan kepada pendirinya Hamdan bin Hamdun yang bergelar Abu al-Haija. Yang terakhir dinasti Fatimiyah pada tahun 909 sampai 1171. Di antaranya beberapa dinasti Syiah di dalam Islam, dinasti Fatimiyah lah yang disebut-sebut sebagai dinasti paling besar. Dinasti Fatimiyah ini didirikan oleh kaum Syiah dari sekte Ismailiyah. Berdirinya dinasti Fatimiyah dilatar belakangi melemahnya dinasti Abbasiyah pada masa itu. Sekian video penjelasan dari materi saya. Untuk kekurangan atau kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.